semuanya, perkenalkan aku Meisha Salwa. Daily basis aku kayaknya layak seperti teman-teman di sini, yaitu menjadi mahasiswa, bekerja, terus juga aku menjadi content creator, membagikan, sharing ilmu-ilmu, insight-insight dan juga beberapa kegiatan sehari-hari di sosial media. Kemudian akhirnya aku bisa berdiri di sini untuk berbagi sama teman-teman semua di sini. Dan saat ini kesibukan aku sedang menyelesaikan dan juga mempersiapkan launching buku kedua aku, yaitu yang berjudul Becoming High Girl Woman, yang nanti akan rilis di bulan berikut ini. Dan kemudian di samping itu aku juga menjalani kegiatan sebagai public speaker. Nah, di dalam kegiatan menjadi seorang public speaker ini kemudian pada tema kita hari ini, yaitu controlling our mindset to don't easily sum up negative perspective. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan sehari-hari aku itu yang bergantung pada perspektif. Ada orang yang mengatakan bahwa kita itu hidup di dalam perspektif kita. Kenapa? Karena dunia nggak berputar untuk kita saja gitu. Jadi dimana kita berdiri, hidup di dalam pikiran kita. Contoh, mungkin hari ini aku berdiri di sini bisa percaya diri karena aku percaya bahwa teman-teman di sini udah meluangkan waktunya, udah apresiasi, terus juga udah percaya sama aku untuk berbagi insight di sini. Nah, beda lagi kalau misalkan perspektif aku berpikir bahwa kayaknya aku nggak layak ya berdiri di sini, atau kayaknya teman-teman di sini ngomongin aku apaan sih, so iya banget atau yang lain sebagainya. Nah itu kan perspektif ya, perspektif negatif dan juga positif yang kemudian akhirnya mempengaruhi pola, bukan saja pola pikir tapi kegiatan yang akan kita lakukan. Aku udah bikin PowerPoint untuk teman-teman lihat di sini, boleh lihat? Yaitu we are a doctor to ourselves. Why? Karena kita hidup di dalam awareness, diagnose, operation, kemudian plan and action. Aku akan jelasin satu persatu teman-teman, yaitu awareness. Banyak banget manusia yang sampai hari ini nggak punya awareness, yaitu nggak punya kesadaran diri. Walaupun deep down mungkin kita pernah merasakan overthinking, serasa dirasa merasa. Misalkan nih kita kayak contoh yang tadi yang aku jelaskan ya, dimana aku berdiri di sini, kemudian sharing ke teman-teman, aku punya awareness. Awareness itu apa? Kesadaran diri. Kesadaran diri aku merasa layak untuk berbagi sama teman-teman. Yang kemudian kesadaran diri itu aku tuangkan ke dalam bentuk diagnosa. Nah, diagnosa ini seperti yang dilakukan oleh para dokter gitu ya. Kita mendiagnosa diri kita ini sebagai apa sih, bisa berdiri di sini, dan kemudian baru ke operation. Operation adalah beroperasi gitu. Nah, saat ini yang saya lakukan di sini adalah beroperasi, melakukan apa yang saya sadari, yang menjadi awareness saya, yang kemudian saya diagnosa, oke, saya hari ini jadi public speaker di sini. Nah, itulah salah satu bagaimana membentuk sebuah perspektif melalui awareness, diagnosa, terus kemudian operation. Nah, operation ini sebelum saya ambil contoh yang bisa dipahami teman-teman ya di sini ya, by the way. Sebelum saya berdiri di sini, saya sudah punya plan nih, sudah merencanakan nanti saya akan berdiri di sini. Kalau kata orang itu menggambar gitu, nge-planning, mind mapping. Dimana saya sudah menggambar, saya akan berdiri di sini, di briefing, duduk di sini, membuat PPT dan lain sebagainya, itu plan. Nah nanti actionnya adalah bergantung pada kondisi di lapangan. Nah sama seperti halnya bagaimana kita melihat suatu perspektif, kita membangun perspektif itu di dalam diri kita, nanti akan saya jelaskan. Next. Ini agak lucu ya, kita lihat di sini ada gambar tauge. Kalian semua udah pasti tahu ya tauge. Nah, perspektif ini sama halnya seperti tauge. Tauge ini sering dimasak sebelumnya itu harus dikupas dulu ujung-ujung akar taugenya. Nah, itulah bagaimana manusia hidup seperti tauge itu. Udah tahu nih tauge ini kalau sebelum dimasak harus dikupas dulu akarnya.
Kalau nggak dikupas, sebenarnya nggak apa-apa juga. Langsung ditelan mentah-mentah, gitu. Langsung dimasukkan ke dalam badan, dijadiin sayur dan segala macam. Nah, perspektif itu sama seperti hal kita memandang sebuah tauge. Kita tinggal pilih, kita ada pilihan mau makan tauge ini langsung mentah-mentah tanpa kita potong akar dari taugenya itu, atau kita mau potong dulu untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena kita percaya, oh kayaknya kalau gue nggak motong akar taugenya ini akan jadi sakit ya. Jadi semacam sugesti. Perspektif itu cara kita memandang sesuatu yang kemudian menjadi suges untuk kita mempercayai sesuatu. Boleh next? Change your mind by changing your perception. Ada banyak banget orang-orang yang kemudian punya pola pikir, punya pikiran yang dinarasikan sebagai gagasan ke depannya. Itu adalah dengan cara mengganti perception. Next. Teman-teman lihat di sini gambar ini, bagaimana perception bekerja di dalam otak manusia. Kita punya gambar 9, tapi kita punya dua sisi yang bisa kita lihat perbedaannya gitu. Nah di sini kita lihat yang di sebelah kanan ngomong 9, yang di sebelah kiri melihatnya sebagai angka 6. Inilah yang disebut dengan persepsi. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, pola pikir itu berdasarkan sisi mana yang kita ambil. Makanya saya pernah menulis atau menarasikan mengapa ada banyak sekali orang sukses, tokoh-tokoh di luar sana yang suka banget membaca buku. Karena dari buku kan ditulis oleh penulis ya. Nah, penulis ini kemudian bukan membuat buku sehari atau 2 hari saja teman-teman, tapi penulis membuat buku itu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menuangkan narasi, pikiran-pikiran, pola pikir ke dalam bentuk karya tulis. Nah, di situ dengan cara membaca buku kita bisa melihat bahwa dunia itu luas. Terus juga dengan cara membaca buku kita melihat banyak pandangan dan pola pikir dari otak seorang penulis. Yang kemudian kalau kita baca banyak buku, itu akan bikin kita mengumpulkan data dan informasi maupun pengetahuan yang kita kumpulkan ke dalam badan kita, dan otak kita seperti seolah memprogram info-info yang kita dapatkan di dalam suatu buku itu yang kemudian nanti akan menjadi perspektif kita dalam memandang sesuatu. Itu cara kerja perspektif, gimana nanti akhirnya merefleksikan sebenarnya kita ini seringnya tuh mengkonsumsi hal-hal yang negatif atau yang positif, karena nanti akan terefleksi dari bagaimana cara pandang kita. Kalau kita terbiasa memandang suatu hal dengan cara terbiasa memandang banyak hal positif, kalau kita melihat sesuatu yang negatif, bisa aja kita memandangnya sebagai hal yang positif karena saking info, data, informasi masuk ke badan kita itu positif. Jadi refleksi dan outputnya juga positif. Next. It's no matter if you have negative perspective as long as you have fast and slow thinking. What is fast and slow thinking? Jadi teman-teman, saya beberapa hari yang lalu mempelajari tentang buku Fast and Slow Thinking, di mana ternyata manusia punya keterampilan untuk berpikir secara cepat maupun secara lambat, secara jangka pendek ataupun secara jangka panjang. Nah, berbicara tentang berpikir secara lambat atau cepat ini kemudian nanti akan berpengaruh pada perspektif. Gimana sih caranya kita tuh nggak overthinking atau berpikir secara negatif terus terhadap hal-hal yang kita lihat, kita ketahui, kita pandang? Ya ini, dengan cara penerimaan. Kita harus terima bahwa kita seorang manusia yang gak luput dari kesalahan. Kita gak bisa menjadi sempurna, dan kita bisa take action dengan fast and slow thinking ini. Contoh, di zaman sekarang kita dekat banget dengan sosial media ya. Dekat dengan sosial media, kemudian kita bisa lihat ada banyak kebanjiran interaksi
tak terbatas antara kita dengan netizen, dengan orang lain yang bermain sosial media, bahkan di seluruh dunia gitu. Nah kemudian kita sering banget dapat komentar positif, komentar negatif, dan di sini action kita ditentukan untuk bisa mengaplikasikan slow and fast thinking ini. Kalau ada negatif, contohnya kalau ada negatif komen, apakah kita harus balas saat itu juga? Enggak, karena kita gunain slow thinking kita harus benar-benar filter, kita pikir mungkin sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan untuk mikirin ngebales negatif komen itu. Kira-kira worth it gak ya? Kira-kira perkataan feedback yang kita rasakan pada saat itu jangan langsung direpresentasikan sebagai bentuk membalas komen tadi. Nah begitu juga dengan fast thinking. Kalau misalkan kita ada dapat tawaran kerja, terus mungkin ada dapat kesempatan berbicara, ngobrol dan lain sebagainya, mungkin kita bisa digunakan si fast thinking ini. Jadi semacam memprogram diri untuk bisa mengambil keputusan di dalam waktu lambat ataupun cepat. Dan ini nantinya akan bergantung pada perspektif, bagaimana perspektif kita menghadapi hal-hal yang negatif, kemudian diubah, diolah menjadi hal yang positif, ataupun hal yang positif bisa jadi negatif, dan kita akan tetap bisa berada di tengah-tengah secara bijak untuk memahami atau memandang sesuatu yang kita lihat. Next. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, bagaimana kemudian caranya untuk memberikan asupan kepada otak kita untuk berinteraksi ataupun menjadi seseorang yang lebih bijak, bukan hanya benar tapi bijak, karena yang bisa mengendalikan diri kita itu diri kita sendiri, dan kita semua hidup di dalam pikiran kita. Cara kita memandang dunia itu akan bergantung pada pikiran kita. Gimana kita cara memandang, contoh, kita memandang dunia kayaknya nggak adil banget, orang lain sukses, orang lain bisa menggapai semuanya. Nah, tapi kalau kita melihat hal tersebut sebagai hal yang positif, motivasi, ya itulah kita hidup di dalam pikiran kita tadi. Jadi teman-teman, saya mengajak semuanya untuk mungkin mengaplikasikan filosofi teras, dikotomi kendali. Ada hal yang kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, lalu kemudian perspektif yang kita bangun merefleksikan diri kita. Thank you.